Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga baik-baik ya, sehat selalu. Kali ini saya akan membahas tentang materi memahami konsep himpunan pada SMP kelas 7. Semoga adik-adik dapat menyimak dengan baik ya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh terhadap himpunan ini, kita perlu tahu dasar-dasar dari himpunan ini. Apa itu himpunan? Himpunan di dalam kehidupan sehari-hari sering dipadankan dengan kata kumpulan, grup, atau kelompok. Misalkan, dalam biologi itu mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Nah, dalam matematika, kata kelompok itu atau kumpulan dan grup itu dikenal dengan istilah himpunan. Tetapi, tidak semua kelompok, kumpulan, atau grup itu termasuk himpunan. Karena pada dasarnya himpunan itu memiliki pengertian, yaitu himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benar, kumpulan objek-objeknya itu sudah benar, tetapi jika dimasukkan ke dalam himpunan, maka dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, lanjut kita mengenal himpunan, bentuk himpunan itu seperti apa. Lanjut, contoh yang termasuk himpunan. Di sini ada 3 poin yang termasuk contoh himpunan itu. Yang pertama kita bahas ya, A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Kenapa ini termasuk himpunan? Karena kita bisa menjelaskan atau mendefinisikan dengan jelas, karena lampu lalu lintas itu ada warnanya ya. Ada warna merah, ada warna kuning, dan warna hijau. Nah, ini dapat didefinisikan dengan jelas. Maka, untuk poin nomor A ini termasuk himpunan. Nah, untuk nomor 2, B adalah kumpulan nama-nama hari yang diawali huruf S. Kenapa ini termasuk himpunan? Karena dapat didefinisikan dengan jelas. Kalian perlu mengingat pengertian himpunan dulu ya. Nah, ini untuk poin 2 ini, B adalah kumpulan nama-nama hari yang diawali huruf S, yaitu Senin, Selasa, dan Sabtu. Nah, ini kumpulan yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, untuk nomor 3 adalah C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10 ya, ini kurang dari 10. Kurang dari 10. Kurang dari 10 ya. Nah, kurang dari 10, maka kita bisa mendefinisikan dengan jelas seperti anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka dari ketiga poin ini, benar ya, semua termasuk himpunan. Karena apa? Karena dapat didefinisikan dengan jelas. Lanjut contoh yang bukan termasuk himpunan. Yang pertama ini, kumpulan makanan yang lezat. Kenapa ini bukan termasuk himpunan? Karena di sini ada kata lezat. Lezat di sini itu bukan himpunan, karena misalkan kita ambil contoh, ada mie goreng dari suatu produk, A bilang ini lezat, tetapi B bilang ini tidak lezat. Maka lezat ini tidak dapat dimasukkan ke dalam himpunan. Makanan yang lezat ini tidak dapat dimasukkan ke dalam himpunan karena tidak ada patokan tertentu untuk menyebutkan seperti apa makanan yang lezat itu. Karena kan setiap lidah orang itu berbeda-beda. A bilang enak, B bilang nggak enak. Nah, seperti itu ya. Jadi, yang dapat didefinisikan dengan jelas itu sama gitu. Yang dapat dipatokkan makanan yang lezat itu seperti apa sih. Nah, karena makanan yang lezat itu tidak kita pernah tahu gitu, karena lidah orang berbeda-beda, maka kumpulan makanan yang lezat ini bukan termasuk
himpunan karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, untuk nomor 2, himpunan siswa pintar. Sama ya kayak yang tadi. Yang tadi kan lezat, sekarang siswa pintar. Kita nggak pernah tahu siswa pintar itu patokannya seperti apa. Apakah dia bernilai besar, nilainya terus gede, apakah dia ranking, apakah dia rajin, kan kita tidak tahu ya. Maka himpunan siswa pintar itu bukan termasuk himpunan karena tidak ada patokan bahwa siswa pintar itu seperti apa. Nah, untuk yang nomor 3, kumpulan orang kaya. Kata kaya tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena tidak ada batasan kan, batasan tertentu tentang kekayaan seseorang. Nah, jadi itu contoh yang bukan termasuk himpunan. Jadi, contoh yang bukan termasuk himpunan itu tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Selain kita mengenal contoh himpunan atau contoh bukan himpunan, kita juga perlu tahu deskripsi himpunan. Nah, untuk yang pertama, nama himpunan biasanya ditulis dengan huruf kapital. Itu A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, untuk anggota himpunan biasanya ditulis dengan huruf kecil dan antara anggotanya dipisah dengan koma. Nih contohnya, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, untuk lambang himpunan dilambangkan dengan huruf ini nih, ini namanya kurawal. Dan yang terakhir, banyaknya anggota suatu himpunan biasanya dilambangkan dengan N kecil terhadap himpunan. Nah, ini N berarti anggota himpunan A. Ini dibacanya anggota himpunan A. Nah, untuk bisa kita mengenal lebih jauh tentang himpunan, di sini ada salah satu contoh yang diambil dari contoh himpunan yang sudah dijelaskan, yaitu A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Nah, cara penulisannya itu gampang ya. A ini himpunannya A sama dengan kurawal merah, kuning, hijau. Ingat, setiap anggota itu dipisahkan oleh koma dan ditutupi oleh kurawal. Nah, ini A itu himpunannya itu harus huruf kapital atau huruf besar ya. Nah, untuk banyak anggota himpunan A, kita bisa tuliskan dengan N kecil. N kecil himpunan A dalam kurung himpunan A sama dengan 3. Kenapa 3? Karena di sini ada merah, kuning, dan hijau. Merah 1, yang kedua kuning, yang ketiga hijau. Maka banyak anggota himpunan A itu ada 3. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk anak-anak 7A sampai 7D mengerjakan latihan soal pada PJJ 10 di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.